Ini aku beli di Indonesia sebenarnya, karena di Swiss nggak ada. Kalau sesar tuh nggak bisa, geng, nggak bisa bapaknya yang potong. Jadi taruh di microwave atau taruh di freezer supaya baru bisa dipakai ya yang ini. Kuku Misami, apa kabar kalian semua hari ini, geng? Balik lagi ke channel saya. So, di episode video kali ini, aku bakal share ke kalian apa aja yang aku packing untuk persiapan lahiran di rumah sakit ya. Sebenarnya ini udah aku packing tuh. Tarang. Dan ya, di sini sebenarnya awal-awal aku packing lebih banyak barang, cuma setelah konsultasi dengan bidan di sini banyak sekali barang yang aku keluarin yang ternyata nggak perlu, karena namanya juga kita baru lahiran pertama kali ya, maksudnya belum punya pengalaman. Ternyata di sini tuh rumah sakit menyediakan hampir semua barang yang kita butuhkan, dan kecuali untuk yang pribadi banget ya, sama untuk baby, geng. So ya, nggak usah banyak bacot lagi, aku bakal jelasin ke kalian barang-barang esensial apa yang diperlukan untuk lahiran di Swiss ya. Yang pertama, ini yang seperti kalian tahu, ini adalah softtek untuk bukan untuk lahiran sih sebenarnya, cuman dipakai banyak orang untuk lahiran. Ini dia udah bentuk celana dalam gitu yang sekali pakai. What, babe? I didn't call you, baby. Where you come? Baby, vlog. And? It's like that your husband you take care? You know, you appear, oh. Ini aku beli ada 2 jenis. Yang satu, yang aku beli 3. Satu ini, 2 kayak gini maksudnya. Yang satu lagi tuh yang butik yang agak, ya yang agak indah lah ya bentuknya. Yang ini biasa aja, cuma aku bawa ini. Sebenarnya kata bidannya nggak perlu bawa, karena di rumah sakit dikasih, cuman ya saya jaga-jaga deh, saya bawa aja satu gini. Isi 9 ini gitu. Oke, next. Ini adalah douche intime périnée. Jadi itu kalau kita lahiran normal, karena rencana saya kalau tidak ada komplikasi, tidak ada halangan, saya rencananya lahiran normal ya. Jadi ini tuh untuk membersihkan bagian kewanitaan kita. Jadi ini botol ini diisi air dan disemprot gitu, geng. Jadi lebih apa namanya, lebih comfortable, lebih nyaman untuk daerah kewanitaan kita, karena setelah melahirkan pasti daerah sana tuh sangat sensitif sekali. Jadi ini tuh bukan aman, maksudnya lebih sensitif, lebih soft untuk bersihkan daerah kewanitaan kita, geng. Ini aku beli merek Lancino tuh. Next, ini aku udah pernah jelasin waktu aku bikin video barang-barang keperluan bayi ya. Nah ini adalah milk collector. Jadi setelah bayi lahir diusahakan kan sama kita terus ya, dan juga udah mulai netek, udah mulai nyusuin. Jadi ini tuh untuk nampung air susu yang bakal keluar dari payudara sebelah sini. Kalau misalnya bayi netek menyusui di sebelah kanan, di sini kadang-kadang bocor, geng. Jadi ini untuk nampung air susu yang keluar nanti. Tuh, merek Medela. Terus ini aku beli di Indonesia sebenarnya, karena di Swiss nggak ada, dan ini tuh merek Amerika. Jadi aku titip temanku. Ini Earth Mama Herbal Perennial Spray. Jadi ini tuh untuk take care bagian kewanitaan kita juga, untuk memberikan sensasi dingin, geng. Jadi lebih nyaman kitanya gitu loh. Jadi ini merek Earth Mama. Lupa, aku beli di Tokopedia, ini bisa kalian cek. Ini tuh apa namanya, herbal ya, jadi aman untuk digunakan untuk postpartum habis kita melahirkan. Dan itu merek balmnya dengan fungsi yang sama, cuman dia untuk dioles, geng. Merek balm, namanya juga maksudnya mereknya Earth Mama juga. Ini dua-duanya aku beli di Indonesia ya, dan aku baca reviewnya ini bagus banget untuk penyembuhan daerah kewanitaan kita setelah melahirkan. Oke, ini adalah Tux. Ini adalah cooling pad. Aku nggak tahu nih kepakai atau enggak, cuman aku siapin dulu. Karena setelah aku baca-baca dengan review-review, banyak sekali ibu-ibu yang setelah melahirkan itu muncul hemoroid alias ambien gitu, geng. Jadi selama ini
Aku nggak pernah punya ambient, jadi aku nggak tahu nanti setelah melahirkan aku bakal muncul atau enggak. Cuman ini untuk jaga-jaga aja. Jadi ini tuh untuk relief pain, relief burning sensation setelah melahirkan. Jadi ini tuh untuk kayak mendinginkan lah daerah hemoroid alias ampain itu. Ini terkenal banget merek Tux. Aku baca ini review bagus banget. Kalau kalian mau beli bisa beli di Amazon. Ini aku juga beli di Amazon. Oke, next. Nah, yang tadi itu kan ini untuk nampung air susu, rembesan air susu. Kalau ini kita ini tuh untuk supaya air susu nggak merembes ke BH kita, geng. Jadi kita pakai ini. Ini adalah breast pad. Cuman aku nggak bawa semua. Sebenarnya aku udah beli satu kotak itu isi 60. Aku bawa cuma beberapa aja. Karena nggak tahu kepakai banyak atau enggak. Next, ini adalah Lansino lanolin. Ini tuh untuk kita oleskan ke daerah puting payudara kita supaya tidak lecet. Karena biasanya kalau kita menyusui awal-awal tuh pasti lecet ya. Jadi ini tuh untuk ya memberikan sensasi yang nyaman lah ya supaya payudara kita tetap aman. Dan by the way ini tuh nggak perlu dibersihkan walaupun kita habis pakai. Anak bayi kita nanti bisa langsung menyusui karena ini Lansino ini natural. Jadi kemakan sama bayi nggak apa-apa, geng. Ini aku beli merek maksudnya lanolin ini adalah natural, jadi nggak apa-apa kemakan sama bayi. Mereknya merek Lansino tuh. Bisa kalian cari di Amazon juga. Next. Nah, saya baca banyak banget teman-teman yang review tentang, yang nulis tentang masa-masa postpartum. Jadi banyak banget yang rekomen untuk kita punya hemorrhoid pads alias postpartum pads. Ini bisa cold and hot. Jadi tuh ini kita panaskan di microwave kalau kita mau panas ya. Biasa panas tuh dipakai di payudara, geng, supaya melancarkan sirkulasi air susu kita. Tapi ini juga bisa dipakai untuk di bawah, di bagian perineal kita habis melahirkan, tapi dalam keadaan dingin. Jadi kita harus taruh di freezer untuk bagian bawah dan microwave untuk bagian payudara kita. Kalau untuk bagian bawah ini untuk memberikan sensasi dingin, karena setelah melahirkan biasanya daerah kewanitaan kita panas ya. Jadi ini tuh untuk mendinginkan, memberikan sensasi yang lebih comfortable, yang lebih nyaman untuk kita, geng. Tuh. Ini aku beli yang 2-in-1. Di sini ditulis, tuh bisa kelihatan, bisa untuk bawah bagian perineal kita dan juga payudara kita tuh. Ini merek Newgo. Aku udah di Amazon juga. Dan ini kan untuk tidak efisien ya, karena kita harus taruh di microwave atau taruh di freezer supaya baru bisa dipakai ya yang ini. Sedangkan yang saya beli ini ekstra lagi. Ini fungsinya sama dengan yang tadi, yang si Newgo ini. Cuman ini hanya untuk dipakai di bagian bawah, geng, di bagian perineal kita. Dan ini nggak usah masukkan ke freezer. Ini kita buka, habis itu tinggal langsung kita kocok bentar, dia langsung dingin, geng. Tuh. Jadi aku cuma bawa 3 aja, sebenarnya masih ada sih. Ini mereknya First Days. Tuh. Jadi lebih efisien ini, maksudnya lebih praktik. Kan di rumah sakit nggak mungkin kita minta masukin ke freezer dong, kan rempong ya. Kata bidanku ini juga dikasih, tapi dikasih kayak ice pad gitu. Cuman aku udah beli dan aku pikir udah aku bawa aja lah, jaga-jaga. Soalnya setahu saya ini hanya nggak bisa pakai lama. Kemarin tuh aku baca ini hanya bisa pakai selama 20 menit kalau saya tidak salah. Ya kalau aku nggak salah hanya bisa dipakai 20 menit. Habis itu kita buang. Yang mungkin ada yang merek lain yang bisa pakai lama ya, aku nggak tahu. Ini jadi kita tinggal buka gini, terus kocok-kocok ada instruksinya, kocok-kocok langsung taruh di bagian softtek kita yang tadi, geng. Pembalut kita. Udah deh, bagian bawah kita terasa nyaman dan dingin. Oke, ini seperti biasa bra menyusui. Oh. Ini charger HP, penting banget.
Terus ini adalah underpads yang untuk supaya kita kalau sampai bocor di ranjang rumah sakit, maksudnya nggak sampai ke bocor kena ranjangnya kalau kita bocor ya. Jadi itu aku bakal taruh di ranjang nanti supaya jaga-jaga. So next, yang bagian selanjutnya ini seperti biasa adalah baju bayi. Sebenarnya bayi yang lahir di Swiss itu, maksudnya di Geneva, kalau saya lahirnya kan bakal di rumah sakit umum ya, nggak perlu bawa baju bayi karena sudah disediakan baju baru untuk bayi yang baru lahir, dan mereknya juga yang bagus ya. Petit Bateau, merek Petit Bateau itu merek Prancis yang lumayan bagus kualitasnya. Cuman dan mereka itu cuman minta kita bawa baju bayi itu untuk pas kita bawa bayi itu pulang, geng. Jadi anak kita setelah mungkin 3-4 hari, 2-3 hari kalau nggak ada komplikasi udah bisa pulang, dan baju untuk pulangnya aja yang perlu kita bawa. Cuman sebagai emak-emak, saya tetap bawa baju untuk 2 hari. Hari pertama pasti lahir sama hari dia pulang. Jadi tengahnya tuh setelah hari kedua, 3, aku nggak tahu aku bakal stay berapa lama di rumah sakit. Aku bakal pakai baju rumah sakit. Jadi nggak banyak cucian di rumah antar, geng. Dan ini tempat bajunya juga udah dibuatin sama mertua ya. Tuh, ini disulam tangan sama mertua. Tuh tulisannya Mes premières vêtements, my first clothes, baju pertama saya. Mertuaku yang buat ini. Tuh, mertuaku tuh buat banyak banget barang-barang tuh untuk anak saya ya, untuk bayi ya, karena dia tuh sangat excited, sangat bahagia sekali punya cucu. Dan ya karena dia udah pensiun, jadi dia punya banyak waktu untuk ngerajut. Dia ngerajut selimut. Ini saya bawa untuk jaga-jaga aja sih, selimut. Terus ngerajut kayak selimut satu lagi yang sebentar, saya kasih kalian lihat, geng. Ya, balik lagi saya, geng. Selimut ini juga hasil rajutan dari mertua ya. Tuh. Bonne nuit. Tuh. Selimut atau alas tuh dia tidur, nanti dia gimana kita pakai nggak tahu. Ini tuh bagus banget ya. Halus sekali. Cuman ini saya nggak bawa ke rumah sakit ya. Ini untuk tunjukin ke kalian aja barang-barang yang dia buat. Jaket juga ada, cuman jaketnya belum selesai. Saya ini selimut bayi. Ini robe de chambre saya, kayak baju untuk kita pakai pas untuk di luar, outernya ya, untuk saya. Terus ini pijama saya yang kancing depan, nggak perlu dibuka lah ya, supaya nanti kalau menyusui gampang, nggak perlu buka gini atau gini, tinggal buka kancingnya doang. Sama yang paling penting, kaos kaki, karena Januari itu dingin banget di sini ya. Next juga yang belum aku masukin di sini adalah barang-barang keperluan toileters, yaitu keperluan untuk mandi. Sebenarnya dikasih di sana, cuman kalau kita mau bawa punya kita sendiri juga nggak apa-apa ya. Ada yang harus kita bawa, sabun, gosok gigi, sikat gigi. Terus oh ya, ini baju pulang saya. Tuh, dari saya. Ini kayaknya nggak bakal aku bawa, ini bakal aku simpan di sini. Cuman nanti pasti aku jemput aku untuk pulang, kan dia udah tahu ya bajunya mana-mana. Tuh, udah saya tulis kayak gitu. Jadi ya di sini kita lumayan, maksudnya lumayan hoki, karena di sini rumah sakit nyediain hampir semua keperluan bayi, termasuk juga untuk ngepam ya, mesin pam. Jadi kalau sampai misalnya, biasanya kan 1-2 hari pertama itu air susu kita belum keluar ya, jadi biasanya distimulasi sama si baby dan juga harus dipam. Dan saya nggak bawa breast pumpnya karena di rumah sakit disediain. Dan kalau misalnya kita mesti beli breast pump, itu di cover sama asuransi, cuma aku lupa berapa persen gitu.
Terus kalau kita harus di sini juga bisa nyewa ya breast pump ya, alias pompa susu, bisa juga disewa di farmasi. Asuransi bakal bayar 50%, geng. Cuman karena aku cuma beli satu aja, dan aku juga beli di Amazon, dan aku beli udah lama, aku nggak bakal ngeklaim lah. Karena kecuali kalau aku perlu beli baru, mungkin aku bakal ngeklaim. Jadi ya, barang-barang keperluan rumah sakit ini aja, geng. Selain itu yang paling penting ya dokumen, terus akta nikah, segala macam, untuk bikin itu ya, akta lahir si baby ya. Dan juga apa lagi ya? Oh ya, saya lupa. Ini, geng. Aduh, rempong. Ini alias korset. Korset ini aku beli merek Belly Bandit. Tuh. Ini aku beli kayaknya merek size S ya kalau nggak salah ya. Kayaknya SD nih. Ini untuk saya pakai nanti habis lahiran. Dan surprisingly, aku agak terkejut ternyata harga di Swiss lebih murah daripada harga di Indonesia. Karena aku juga ngecek harga di Indonesia ini. Tapi itu kondisinya lagi diskon sih. Jadi aku beli ini di Swiss di sini. Mereknya Belly Bandit. Oh ya, aku lupa. Di sini tuh disarankan sebelum lahiran kita udah siapin birth plan, yaitu poin-poin yang kita mau, yang kita inginkan dari rumah sakit. Jadi ini udah aku bikin dari bulan lalu. Ini tuh isinya apa aja yang kita mau mereka lakukan ke kita, tim yang bantu kita lahiran ya, bidan maupun dokter kandungannya yang bakal bantu kita lahiran. Di sini misalnya kalau lahiran normal aku maunya tek. Terus kalau in case kita harus operasi sesar maunya apa-apa. Terus after birth, setelah bayinya lahir, apa aja yang kita mau service atau kenyamanan apa yang kita mau mereka berikan pesan. Maksudnya kenyamanan atau service apa yang mau mereka berikan ke kita, itu bisa kita tentuin, geng. Dan ini sebaiknya sudah di review dan dibaca dan dikonsultasikan kepada tim di rumah sakit yang bantu kita lahiran. Ini udah aku konsultasikan ke dokternya, dan cuma ada beberapa poin yang mereka nggak bisa. Kayak misalnya aku tulis di sini, aku mau suamiku untuk motong tali pusar anakku pas operasi sesar. Karena kalau nggak operasi sesar, yaitu lahiran normal, itu otomatis bapaknya yang potong ya. Cuman ternyata kalau sesar tuh nggak bisa, geng, nggak bisa bapaknya yang potong. Jadi dokter yang potong tali pusar anaknya. So ya, sisanya semuanya di rumah sakit nggak ada masalah. Kecuali untuk foto dan dokumen ya. Kemarin itu disarankan jangan terlalu jangan kayak terlalu konsentrasi ke dokumentasi hari itu, karena itu kayak biasanya bakal mengganggu fokus dan konsentrasi kita untuk lahiran. Sebenarnya aku bukan mau gimana-gimana sih, aku cuma mau kayak boleh nggak bikin video pas di dalam kamar bersalin. Bukan maksudnya kita waktu melahirkan ya, maksudnya belum masuk labor room gitu loh, belum masuk kamar bersalin. Jadi waktu kita baru di kamar biasa, boleh nggak bikin video? Katanya boleh, cuman sepanjang tidak ada muka tim rumah sakitnya. Jadi aku nggak tahu gimana nanti aku bakal video, kayaknya sih nggak tahu deh, nggak tahu, karena nanti aku juga nggak suka ya. Jadi kita lihat nanti gimana deh, apakah dia bisa mau memvideokan saya, karena ini kan kayak momen sekali seumur hidup ya, aku tuh maunya didokumentasikan gitu loh. Cuman itu aja. Dan ya, intinya aku nggak tahu di Indonesia diminta nggak ini. Cuman di sini disarankan kita buat. Jadi tim dokter dan tim rumah sakit itu udah tahu apa yang kita mau gitu loh. Spesial apa, keinginan spesial apa yang kita mau, yang mungkin memang bisa mereka penuhi gitu, geng. Geng, oke, itu aja tambahan dari saya tentang birth plan. Coba kalian tulis di kolom komentar, di Indonesia ada disuruh buat nggak birth plan untuk lahiran, oke? Oh ya, geng, aku lupa, yang nggak kalah penting adalah sendal. Slippers. Ini penting banget, karena di rumah sakit dingin ya, dan biasanya sendal rumah sakit itu tipis. Jadi aku bakal bawa ini, sendal. Jangan lupa ya.
Maksudnya di lahiran di sini, maksudnya di Indonesia aku nggak tahu. So geng, itu aja yang mau aku share ke kalian, barang-barang yang aku persiapkan untuk lahiran. Kita masih tunggu sekitar 2 mingguan lagi dari hari aku bikin video ini ya. Aku nggak tahu postnya kapan. Tuh masih 2 minggu lagi. Sebenarnya dia udah cukup bulan, jadi ya dia bisa keluar anytime sekarang. So geng, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, yang udah dengar aku celoteh tentang persiapan lahiran di rumah sakit di Genève. Dan ya, aku harap kalian enjoy. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah support dan dukung channel saya. Kita ketemu lagi di next video. A bientôt, bisu-bisu.